فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari bab yang ke-13 tentang zikir masuk masjid dan zikir keluar masjid. Yang perkara ini tentunya sering sekali kita lakukan dalam keseharian kita keluar masuk masjid. Maka jangan sampai luput dari kita untuk membaca apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena sungguh padanya keutamaan besar. Naam. Karena yang kita minta adalah rahmat dan fadl. Rahmat dari Allah dan fadlun min Allah. Taib. Sebelum kita lanjutkan pada bab berikutnya, faman hafizal hadits falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-14. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullahu taala azkarus salah. Zikir-zikir salat. Dan pembahasan ini termasuk di antara pembahasan yang sangat penting untuk diilmui oleh setiap muslim maupun muslimah. Karena amalan salat merupakan amalan yang dituntut atas kita semua untuk senantiasa dilakukan di hari-hari kita. Minimalnya 5 kali dalam sehari. Makanya betul-betul hendaknya diilmui tentang perkara salat, juga dibetulkan tentang bacaan-bacaan yang kita baca di dalam salat serta ditambah. Karena jangan sampai seorang muslim salatnya dari semenjak belajar salat sampai sudah dewasa atau bapak-bapak atau bahkan sudah menjadi kakek-kakek, tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan dari sisi pemahaman ilmiah tentangnya, taib, maupun tambahan dari sisi bacaan yang dibaca di dalamnya. Oleh karena itulah jangan sampai seorang jemu dalam mempelajari pembahasan salat. Jangan sampai seorang jemu merasa sudah gampang masalah salat, sepele masalah salat. Jangan. Maka hendaknya terus seseorang berupaya untuk menggali
ilmu tentang masalah salat ini. Naam, termasuk diantaranya terkait zikir-zikir yang ada pada salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan dulu telah kita pelajari pembahasan khusus tentang akhtaul musallin, kesalahan-kesalahan orang yang salat di dalam salatnya. Ini juga pembahasan penting. Kenapa? Karena banyaknya mereka-mereka yang keliru dalam penunaian salat, baik dari sisi gerakan-gerakan maupun juga bacaan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pertama dalam bab ini, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram sebagaimana namanya ikhwan, itu adalah takbirah, satu takbir yang dengannya seseorang masuk ke dalam salat. Sehingga ketika seorang telah membaca takbir ini, berarti haram atasnya perkara-perkara yang semula halal sebelum dia bertakbir, dari hal-hal yang diharamkan di dalam salat. Contohnya berbicara, makan, minum. Sebelum dia takbiratul ihram masih boleh makan, boleh minum, ngomong dengan temannya. Tapi ketika telah membaca takbiratul ihram, maka semua tersebut menjadi haram atasnya, karena dia telah masuk di dalam salat. Nah, dan takbir ini merupakan apa? Kunci untuk seorang masuk ke dalam salatnya. Makanya diperhatikan untuk takbirnya betul-betul benar, karena ini kunci. Kalau takbir sudah salah, kawan, maka perkara yang dibangun setelahnya tidak akan bisa. Ya, ini rukun pertama yang harus benar. Taib. Dan juga dibaca. Di antara tanbih yang diberikan oleh para ulama terkait takbiratul ihram bagi para masbuk, orang-orang yang makmum tapi masbuk, terlambat. Apalagi ketika telah mendapati imam sudah rukuk, akhirnya takbiratul ihramnya sembarangan. Taib, cepat-cepat. Padahal takbiratul ihram harus dibaca pada kondisi dia berdiri. Nah, jadi harus berdiri. Berdiri tegak dulu takbiratul ihram, jangan sampai dia takbir sambil bergerak. Makanya ini yang harus diperhatikan. Ketika telat, jangan sampai seseorang mengejar demi mendapatkan rukuk begitu saja, dalam pikirannya yang penting bagaimana dapat rukuk. Jangan. Nah, takbir dulu dengan tenang, baca dengan benar, Allahu Akbar. Baru kemudian rukuk, takbir lagi. Ini juga kesalahan berikutnya kadang, sehingga Anda membaca takbir untuk rukuk. Takbirnya cuma sekali, Allahu Akbar, niatnya takbir rukuk. Mana takbiratul ihramnya? Ya. Jadi takbir ketika seorang masuk dalam salat mendapati imam sudah rukuk, ini dua takbir yang harus dia baca. Yang pertama takbir rukun, Allahu Akbar, untuk masuk ke dalam salat. Nah, yang kedua takbir intiqal yang sifatnya juga wajib. Nah, tapi wajib yang awal tadi, di atas yang kedua. Kewajibannya tingkatannya rukun takbiratul ihram itu. Jadi harus betul, tenang. Baca Allahu Akbar. Nah, baru Allahu Akbar yang kedua untuk rukuk. Nah, dan ini juga diperhatikan, jangan seorang yang penting Allahu Akbar, bergerak rukuk, imam sudah naik, kemudian nanti dia tidak menambah satu rakaat. Ini juga kesalahan berikutnya, dikarenakan terlambat dan terburu-buru, akhirnya sebenarnya sholatnya masih kurang satu rakaat.
Maka kapan saja seorang makmum sudah terlanjur terlambat mendapati imam sudah rukuk, sudah tidak usah terburu-buru. Kalau memang sudah rukuk, sudah. Yang penting tenang. Nah, bahkan lebih mending dia sekalian terlambat terlambat imam sudah naik. Kenapa? Karena di situ dia jelas keluar dari khilaf. Karena ketika mendapati imam rukuk, ini khilafnya sangat kuat. Apakah dia dapat 1 rakaat atau tidak dapat. Demikian pula kadang baru bergerak mau rukuk, ternyata imam sudah bergerak naik dan dia menganggap dirinya sudah mendapati rukuk. Ini juga fatal. Ya. Jadi tidak usah buru-buru kalau mendapati imam sudah rukuk. Maka solusinya ya bersegera. Jangan sampai seorang terlambat. Nah, jangan sampai seorang terlambat. Kapan saja telah dikumandangkan azan, harus bercepat-cepat. Ya, harus bercepat-cepat. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil musii salatah idza qumta ila as-salati fakabbir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang buruk salatnya. Dan hadis ini hadis yang masyhur, termasuk hadis pokok dalam pembahasan salat. Yang dikenal dengan haditsul musi' fi salatih. Hadis tentang kisah orang yang buruk salatnya. Yang kisahnya bagaimana? Kisahnya yaitu ketika datang seseorang atau ketika Nabi SAW berada di masjid, ada seseorang yang sholat 2 rakaat kemudian datang kepada Nabi SAW. Tapi Nabi katakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, sholatlah lagi karena sungguhnya kamu belum sholat. Maka orang tadi kemudian mengulangi sholatnya dan datang kepada Nabi setelah selesai. Tapi Nabi masih mengatakan yang sama untuk mengulangi sholatnya karena belum dianggap sholat sampai 3 kali. Kenapa? Karena sholatnya tidak betul. Sholatnya tidak betul. Sholatnya tidak betul, tidak sah. Baru ketika orang tadi betul-betul telah sadar bahwasanya dirinya tidak mampu melakukan salat kecuali apa yang dia lakukan tadi, meminta petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibimbingkan dengan hadis yang kemudian menjadi bimbingan bagi kita semua. Nah, di antara bimbingan yang pertama beliau katakan idza qumta ila sholati fakabbir. Jika engkau berdiri menuju salat maka takbirlah. Inilah takbir pertama kali dalam salat yang disebut dengan apa tadi? Istilahnya apa Yahya? Takbiratul ihram. Ahsanta. Qala an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salatit tuhur." Kunci salat adalah bersuci. Karena tanpa bersuci tidak bisa masuk. Wa tahrimuhat takbir. Tahrimnya yaitu masuknya seseorang ke dalam salat yang ketika telah masuk berarti haram atasnya hal-hal yang semula halal sebelum salat, seperti makan, minum, berbicara. Yang menjadi tahrimnya adalah takbir. Wa tahliluha taslim, dan yang menjadi penghalalnya adalah salam. Kalau sudah salam, halal lagi hal-hal yang tadinya sudah diharamkan di dalam salat. Nah, dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ikhwan, tahrimuhat takbir, disitulah kemudian diambil istilah apa? Takbiratul ihram.
Naam, takbir yang pertama ini diistilahkan takbiratul ihram. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wa tahrimuha at-takbir. Hadits Ali ini derajatnya haditsun hasanun wa lahu syawahid. Hadits hasan dan memiliki penguat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa min hadits Abi Sa'id al-Khudri akhrajahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi wa fil bab an Ali wa Aisyah wa hadits Ali bin Abi Thalib ajwadu isnadan wa asahhu min hadits Abi Sa'id. Ini faidah hadithiyah, bahwasanya hadits Ali ini lebih bagus sanadnya dan lebih sahih dibandingkan hadits Abu Sa'id. Dan ini merupakan hadits yang paling bagus dalam bab. Nah, dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadzal haditsu asahhu syai'in fi hadzal babi wa ahsan, yaitu dalam pembahasan masalah apa yang menjadi kunci, kemudian tahrim dan tahlil, yang paling bagus adalah riwayat yang datang dari jalan Ali bin Abi Thalib. Qultu wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha fi sahih Muslim bilafadz kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit takbir ila qauliha wa kana yakhtimu as-salata bit taslim. Dan adapun hadits Aisyah yang dimaksud adalah hadis dalam sahih Muslim di mana Aisyah mengatakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bit takbir, beliau membuka salat dengan takbir. Yang maksudnya apa? Untuk masuk ke dalam salat dengan takbir, kemudian menutup salat dengan salam. Wa akhraja Tirmidzi wa Ahmad an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati shalah wa miftahus salatil wudu wa huwa haditsun dha'if fihi Sulaiman ibnu Qaram wa Abu Yahya al-Qattat dha'ifan. Ini disebutkan sebagai faedah bahwasanya hadis Jabir yang lafadznya seperti ini, kunci surga adalah salat dan kunci salat adalah wudu, ini lemah. Sehingga yang paling bagusnya yang terkumpul 3 lafadz tadi akhwan, miftahus salatit tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim adalah hadis Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Abu Dawud hasan bi syawahidih. Qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi shalah. Abdullah bin Umar mengatakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka takbir di dalam salat, yaitu mengucapkan Allahu Akbar untuk masuk ke dalam salat beliau. Inilah takbiratul ihram yang merupakan rukun salat. Kalau tidak membaca ini sah tidak salatnya? Indak syukran, tidak sah. Kalau lupa takbiratul ihram gimana? Sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam? Indak Aba Ilyas. Kalau lupa takbiratul ihram, sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam? Salatnya tidak sah, tidak bisa sujud sahwi, tidak faedah sujud sahwinya. Kenapa? Karena belum masuk. Belum masuk di dalam salat. Kenapa? Karena tidak takbiratul ihram. Maka ini penting tadi saya berikan tanbih bagi yang sering telat, kadang buru-buru, terutama anak-anak diperhatikan. Baik, karena belum takbiratul ihram, takbiratul ihramnya tidak benar, maka setelahnya tidak benar semua, tidak bisa diterima karena belum masuk. Mau masuk, sudah salah pintu misalnya, atau dia cuma di luar tidak masuk-masuk, ya ini belum sholat. Nah, ini logikanya. Makanya tidak ada istilah untuk mengganti takbiratul ihram dengan sujud sahwi, tidak bisa. Baik. Maka tidak sah sholatnya, berarti diulangi dari awal.
Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi shalah farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Hina yukabbir, ketika bertakbir beliau mengangkat tangannya. Hatta yaj'alahuma hadwa mankibai, sampai menjadikan kedua tangan tersebut sejajar dengan kedua pundak beliau. Nah, di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan kepada kita tentang sunnah ketika takbiratul ihram, yaitu ketika takbiratul ihram disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, jadi harus dibedakan. Takbiratul ihramnya ini bukan mengangkat tangannya, kan? Jadi jangan cuma sekedar mengangkat tangan nggak takbir, nggak ada faedahnya. Yang menjadi inti takbiratul ihram pada bacaan takbirnya. Ini hukumnya apa, Hamzah? Hukumnya tidak sekedar wajib, apa? Rukun. Ya. Hukumnya rukun salat. Ini takbiratul ihram. Baik. Rukun. Takbirnya, bacaan takbirnya. Adapun mengangkat tangannya, ini adalah apa? Hukumnya apa? Afif. Hukumnya sunnah. Jadi harus dibedakan. Jangan sampai seseorang terkonsentrasikan pada sunnah tapi lafaz takbirnya menjadi salah, ya enggak keluar, fatal. Nah, sunnah dalam mengangkat kedua tangan ini dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan di sini, farafa'a yadayhi hina yukabbir, mengangkat tangannya berbarengan ketika takbir. Hatta yaj'alahuma hadwa mankibai, sampai menjadikan kedua tangannya tersebut sejajar dengan kedua pundak. Nah, ini salah satu sifat. Nah, dan dulu telah kita lewati dalam pembahasan sifatus shalah mengenai mengangkat tangan terkait dengan takbiratul ihram. Ada berapa kaifiyah indak ya Hudzaifah? Ada berapa kaifiyah? Nah, mengangkat tangan digandengkan dengan takbiratul ihram. Ada berapa kaifiyah? Ada 3 kaifiyah. Yang pertama yang disebutkan di sini berarti yaitu takbiratul ihram dan mengangkat tangan berbarengan, yaitu dia takbir Allahu Akbar bareng. Nah, yang kedua takbir dulu Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Ya. Yang ketiga mengangkat tangan dulu baru takbir Allahu Akbar. Nah, taib. Bedakan ini. Hina yukab dalam hadis ketika mengangkat tangan ya kawan, yarfa'u yadayhi. Taib, farafa'a yadayhi hina yukabbir. Beliau mengangkat tangan ketika bertakbir. Jadi apa? Ketika bertakbir, nah, beliau mengangkat tangan Allahu Akbar. Jadi berbarengan dengan apa? Proses mengangkat tangannya. Ini kaifiyah yang pertama yang disebutkan dalam hadis yang kita baca. Taib. Nah, sebagian akhwan keliru dalam memahami kaifiyah yang ketiga tadi, yaitu apa? Bertakbir. Kaifiyah pertama berbarengan, yaitu mengangkat tangan berbarengan dengan takbirnya. Kemudian kaifiyah yang kedua apa? Takbir dulu baru mengangkat tangan. Ini jelas Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Nah, kaifiyah yang ketiga, yang keliru memahami, dia sudah bersedekah baru Allahu Akbar. Ini sudah mengangkat dan menurunkan. Paham? Karena yang menjadi permasalahan adalah mengangkat tangan. Taib. Setelah mengangkat tangan baru takbir Allahu Akbar.
Ini kaifiyah yang ketiga. Taib. Kemudian mengenai tingginya dalam mengangkat tangan, dalam hadis kita hadwa mangkibaih, sejajar dengan kedua pundak. Ini sambil murajaah dari kaifiyah salat yang telah kita pelajari. Ada berapa cara di sini Ukasyah? Ada dua. Di sini telah disebutkan satu, yaitu hadwa mangkibaih, sejajar dengan kedua pundak. Yang kedua, sejajar dengan kedua telinga. Naam, hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaih, dalam hadis yang lain, sampai sejajar kedua tangannya dengan apa? Furu' udhunaih, dengan daun telinganya ini. Taib. Jadi ada dua kaifiyah dalam mengangkat kedua tangan dari sisi tingginya. Kemudian yang perlu diingat kembali mengenai mengangkat tangan, yaitu arah tangan kemana indak ya Afif? Nah, telapak tangan diarahkan ke kiblah. Nah, jadi telapak tangan mengarah ke kiblah dalam keadaan jari jemari merapat normal, tidak sampai ngaku ya, di kaku rapatnya, tapi rapat normal. Nah, menghadap ke kiblah, tidak menghadap ke telinga gini enggak. Tapi apa? Menghadap ke kiblat, tidak juga gini. Ya. Siapa yang kadang cuma gini saja? Nah, menghadap ke bawah. Ini tidak sesuai sunnah. Tapi apa? Hadapkan ke kiblat tegak. Mantap. Ya, mau mengangkat tangan itu. Tidak lemes. Nah. Kemudian qala wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mithlah. Kemudian apabila beliau bertakbir untuk ruku', maka beliau melakukan yang semisal dengannya. Maksudnya apa? Ketika bertakbir untuk ruku', beliau juga apa? Mengangkat tangan enggak? Ketika takbir untuk ruku', mengangkat tangan. Ini maksud fa'ala mithlah, yaitu apa? Melakukan yang semisal dengan mengangkat kedua tangan. Nah, dari sini jelas tanbih yang disebutkan tadi bagi orang-orang yang masbuk. Ketika dia masbuk mendapati imam dalam kondisi rukuk, harus dia tunaikan dua takbir. Takbir untuk takbiratul ihram yang sifatnya rukun, dan takbir untuk rukuk yang hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jangan ditinggalkan, jangan cuma satu tok. Ini salah. Qala wa idza qala sami'allahu liman hamidah fa'ala mithlah. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku', maka beliau melakukan yang semisalnya, yaitu mengangkat kedua tangan. Naam. Wa qala rabbana walakal hamdu, dan beliau mengatakan rabbana walakal hamdu. Ini untuk bacaan ketika i'tidal, dan insyaallah akan kita lewati nanti bacaan i'tidal yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa macam. Qala wa la yaf'alu dzalika hina yasjudu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan yang demikian itu ketika sujud. Maksudnya apa yang demikian itu? Maksudnya apa ini, Tariq? Tidak mengangkat kedua tangan ketika mau sujud, ya. Jadi ketika mau sujud tidak mengangkat kedua tangan. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, demikian pula tidak mengangkat kedua tangannya ketika beliau mengangkat kepala beliau dari sujud. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, dari hadis Abdullah bin Umar ini, ikhwan, selain kita mendapatkan pelajaran pokok terkait bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram di dalam salat, yang dengannya seorang masuk ke dalam salat dan dibimbingkan untuk mengangkat kedua tangan, kita juga mendapatkan bimbingan ada beberapa tempat yang lain yang diperintahkan untuk mengangkat kedua tangan atau disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan.
Yaitu apa? Ketika mau rukuk dan ketika bangkit dari rukuk. Dari hadis ini ada 3 berarti 3 tempat yang disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Dan dalam riwayat yang lain masih dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menambahkan tempat yang keempat, yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, ketika bangkit dari tasyahud awal, ikhwan, setelah berdiri, mengangkat kedua tangan. Berarti untuk mengangkat kedua tangan di dalam salat ada berapa tempat, putra? Tayyib, barakallahu fikum. Dan mengangkat tangan pada semua kondisi ini hukumnya apa? Hukumnya apa, Muhammad Indi? Tayyib, mengangkat tangan pada semua yang 4 tadi hukumnya sunnah, atau dengan istilah lain hukumnya mustahab, ya, mustahab, tidak sampai tingkatan wajib. Kalau seorang ditanya kenapa, dikarenakan dalil yang datang dalam masalah ini berupa contoh perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan fiil perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksimalnya menunjukkan sunnahnya perkara tersebut. Taib. Dan kita tidak mendapati perintah, sehingga harus dibedakan. Gerakannya ini sunnah, tapi bacaannya, takbirnya, ikhwan, takbir. Nah, pada takbir tersebut, taib, untuk takbiratul ihram hukumnya rukun, dan untuk takbir perpindahan yang dinamakan dengan takbiratul intiqal hukumnya apa, Ilhan? Wajib. Ya, hukumnya wajib. Sehingga ketika suatu saat seorang kok keliru takbiratul intiqalnya atau lupa tidak membaca takbir, maka sholatnya tetap sah dengan catatan dia apa? Sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Misalnya seorang keliru, mau sami Allahu liman hamidah kok Allahu akbar. Dari rukuk mau sami Allahu liman hamidah dia Allahu akbar. Ini salah takbiratul intiqalnya. Taib. Atau tiba-tiba ngeblank dari posisi i'tidal langsung drosor saja. Karena ngikut imam, akhirnya dia tidak baca. Taib. Makmum wajib membaca, ikhwan. Makmum wajib membaca takbir tersebut, cuman dia membacanya secara lirih. Jadi jangan seorang ketika imam sudah Allahu Akbar, dia kemudian ngikut tok tanpa membaca. Tetap dia wajib membaca, karena takbiratul intiqal hukumnya wajib. Wajib. Taib. Dari berdiri mau ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ketika bangkit dari ruku, ini hukumnya wajib, harus dibaca. Taib. Baik dia sholat sendirian maupun menjadi imam, maupun ketika apa? Ketika menjadi makmum. Taib. Nah, ini hukumnya wajib. Jadi jangan sampai lalai membacanya. Adapun mengangkat tangannya, ini hukumnya sunnah. Tapi juga yang namanya sunnah bukan berarti kemudian kita sepelekan, kita tinggalkan. Cuman pentingnya kita mengetahui ini untuk apa? Untuk tahu mana-mana ketika seorang kok suatu saat lupa dan tidak menunaikannya, dia tahu bagaimana solusinya. Tahu bagaimana solusinya dan tahu hukum sholatnya. Ini apakah tetap sah ataukah tidak sah, ataukah wajib menambah atau bahkan wajib mengulangi. Paham? Tayyib, barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassadad. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.